Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novi Fitriani dengan NPM 241063105051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster saya dan pengelolaan data menggunakan aplikasi R atau Excel. Nah, jadi yang pertama tuh untuk saya memilih eh, datanya itu dari web Badan Pusat Statistik. Nah, di sini tuh kita tinggal klik, ini bisa pilih ya teman-teman, datanya ada banyak. Kita klik bagian kependudukan dan migrasi. Nah, maka akan muncul tabel-tabel tentang kependudukan dan migrasi. Ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya pilih data tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, dan lain sebagainya. Yang terakhir diperbaharui itu tanggal 2 Mei 2025. Kita tinggal klik di sini. Nah, lalu akan muncul tabel statistikanya, teman-teman. Nah, di sini ada provinsi ya, jumlah provinsi di Indonesia. Terus ada jumlah penduduk dalam satuannya ribu. Ada laju pertumbuhan penduduk per tahun. Ada persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin penduduk. Nah, di sini kita bisa unduh data tersebut. Kita klik bagian unduh. Kita klik bagian yang ini, XLSX, klik. Nah, di sini kita simpan, save, kita lihat datanya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman di aplikasi Excel. Kita tinggal rapihin saja. Nah, kita bisa rapihkan mandiri ya teman-teman. Nah, ini sudah ada provinsinya, lalu ada jumlah penduduk dalam ribu, laju pertumbuhan penduduk per tahun, lalu ada persentase penduduk, dan ada kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan ada rasio jenis kelamin penduduk. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai poster. Oke, jadi yang pertama itu judulnya adalah analisis jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin penduduk di Indonesia dengan hierarchical clustering dengan teknik complex linkage. Nah, yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari pembuatan eh, poster ini yang berdasarkan data analisis jumlah penduduk dan lain sebagainya, yaitu struktur demografis Indonesia menunjukkan keberagaman yang kuat antar provinsi, mulai dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan, distribusi persentase, kepadatan, hingga rasio jenis kelamin. Nah, keberagaman ini berdampak langsung pada kebutuhan layanan publik, infrastruktur, dan perumusan kebijakan regional. Analisis data berbasis machine learning memungkinkan pemetaan pola demografi secara lebih objektif. Dengan metode cluster, provinsi yang memiliki karakteristik serupa dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya itu ada bagian tujuan. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik demografis antar provinsi di Indonesia yang berdasarkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin. Yang kedua, membentuk kelompok provinsi atau cluster yang memiliki pola kesamaan demografis menggunakan analisis berbasis machine learning atau K-means untuk melihat struktur dan pengelompokan populasi secara objektif.
Nah, yang ketiga itu memberikan gambaran komprehensif yang dapat mendukung pemerintah atau lembaga perencana dalam perumusan kebijakan berbasis data, khususnya terkait pembangunan wilayah, infrastruktur, dan layanan publik. Selanjutnya yaitu ada bagian metode. Nah, di sini tuh pendekatan penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, dan metode penelitiannya yaitu hierarchical clustering dengan menerapkan teknik complicated linkage. Jadi di sini tuh ada variabel penelitiannya, yaitu ada provinsi itu hanya sebagai label dan jumlah penduduk itu rasio atau numerik, laju pertumbuhan penduduk per tahunnya rasio atau numerik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya yaitu data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari file Excel yang berisi indikator demografi seluruh provinsi tahun 2025, yaitu yang sebelumnya tadi kita sudah download di web yang sebelumnya, yaitu tentang penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut provinsi di tahun 2025. Nah, yang terakhir itu teknik analisis data. Yang pertama melakukan standarisasi Z-score agar seluruh variabelnya itu berada pada skala yang sebanding. Selanjutnya perhitungan jarak atau Euclidean distance, yang selanjutnya proses hierarchical clustering. Nah, dengan menggunakan teknik complicated linkage, struktur penggabungannya itu divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Nah, di sini tuh ada hasil penelitiannya. Jadi ada 3 hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini kita akan lihat juga di bagian aplikasi RStudio-nya. Kita akan run terlebih dahulu. Nah, di sini datanya sudah ada ya teman-teman. Ini data provinsi, 38 provinsi yang ada di Indonesia tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin penduduk. Oke, kita run lagi. Jadi, cluster dedogram dengan complicated linkage ini merupakan hasil dari hierarchical clustering dengan metode complicated linkage yang mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan kemiripan data kependudukan seperti jumlah penduduk, kepadatan, laju pertumbuhan, rasio dan jenis kelamin, serta distribusi penduduknya. Nah, pada dedogram ini terlihat, nah setiap nama provinsi, ini di bagian bawah ya teman-teman, di bagian bawah itu adalah satu objek atau data. Nah, garis yang menghubungkan provinsi ini menunjukkan bahwa mereka digabungkan menjadi satu kelompok atau cluster. Nah, tinggi garis atau height, tinggi garisnya menunjukkan seberapa besar perbedaan antar provinsi atau kelompok yang digabung. Nah, semakin rendah itu semakin mirip dan semakin tinggi itu semakin berbeda. Contohnya di sini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kan dikelompokkannya dengan lebih rendah ya teman-teman. Sedangkan di sini ada DKI Jakarta yang sangat berbeda ya. Sudah height-nya itu sudah tinggi. Jadi semakin rendah penggabungannya itu semakin mirip
dan semakin tinggi height-nya atau penggabungannya itu semakin berbeda. Nah, didasarkannya itu pada seperti jumlah penduduk, kepadatan, laju pertumbuhan, rasio dan jenis kelamin, serta distribusi penduduk seperti data yang tadi, teman-teman. Selanjutnya itu ada pola pengelompokan. Nah, kita lihat di bagian 0,0 dan 2,5, terlihat banyak provinsi yang langsung bergabung dengan cepat ya. Artinya provinsi-provinsi ini memiliki karakteristik kependudukan yang hampir sama. Biasanya itu terjadi pada provinsi yang masih pada wilayah yang sama. Misalnya itu sama-sama di Sumatera, Kalimantan, atau Indonesia bagian timur dengan provinsi tingkat kepadatan dan jumlah penduduk yang tidak terlalu berbeda. Selanjutnya kita lihat pola di 2,5 ke 5,0. Nah, di sini tuh beberapa kelompok kecil mulai bergabung menjadi kelompok yang lebih besar. Yang tadinya kecil akan digabung menjadi lebih besar. Ini menjadi lebih besar, kelompok yang jadi lebih besar. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sama persis, tetapi masih ada kemiripan umum di antara kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, provinsi dengan kepadatan sedang akan berkumpul dalam satu klaster yang sama. Terus selanjutnya kita akan lihat di pola 5,0 dan 7,5 yang terakhir. Nah, terlihat beberapa provinsi baru bisa bergabung setelah mencapai height atau ketinggian yang cukup tinggi. Nah, ini berarti ada provinsi yang sangat berbeda dibanding yang lain. Nah, yang paling terlihat di sini yaitu jelas ya DKI Jakarta ini paling beda ya. Nah, yang bergabung paling akhir menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki kepadatan dan karakteristik penduduk yang sangat unik dibanding provinsi lain. Karena DKI tidak langsung dimasukkan ke kelompok manapun, tetapi dia langsung masuk ke bagian height yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Kalau kelompok lain itu kan sudah ada pengelompokan di awal ya di height yang rendah, tetapi DKI Jakarta itu langsung dikelompokkan di height yang lebih tinggi, di height paling tinggi atau di ketinggian yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan run kembali. Lanjut. Nah, oke. Kita lanjut ke gambar dendrogram complicated linkage dengan k-means-nya itu K sama dengan 4. Nah, dari K sama dengan itu, K sama dengan 4 itu apa sih? Nah, K sama dengan 4 itu artinya eh, data provinsi itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 klaster. Nah, caranya yaitu dengan memotong bagian dendrogram secara horizontal di suatu ketinggian tertentu. Lalu setiap potongan bawahnya dianggap sebagai satu klaster. Nah, pada gambar yang ini yang tentang dendrogram complicated linkage dengan K-nya sama dengan 4 ini, potongan ini sudah diberi warna berbeda. Ini kan sudah ada warna masing-masingnya ya. Jadi setiap warna itu sama dengan satu klaster. Oke. Jadi yang pertama itu ada klaster pertama ini, yang warna biru ya teman-teman. Tentang yang klaster warna biru itu hanya ada DKI Jakarta teman-teman. Nah, klaster ini sangat unik ya, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu klaster DKI Jakarta itu langsung di bagian height yang paling tinggi ya. Jadi biasanya diisi oleh provinsi yang sangat berbeda sendiri dari provinsi yang lainnya. Biasanya hanya terdiri dari satu atau dua provinsi saja. Contohnya yang kalau di sini yang paling menonjol ya DKI Jakarta ya teman-teman. Nah, penduduknya itu sangat padat, namun wilayahnya sangat kecil. Jadi berbeda dengan provinsi yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada klaster yang kedua, yaitu yang warna kuning.
ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, jadi klaster ini tuh biasanya tuh berisi provinsi yang kepadatannya itu tinggi, terus dan penduduknya itu besar, teman-teman. Misalnya beberapa provinsi ya di Pulau Jawa, daerahnya menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan. Nah, mereka digabungkan karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayahnya itu relatif kecil tapi padat. Jadi di sini tuh ada klaster kedua yang warna kuning tuh ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke klaster ketiga, yaitu klaster warna abu-abu ya teman-teman. Di sini klaster warna abu banyak kali dibanding dengan klaster-klaster lainnya ya. Jadi ini tuh berisi provinsi yang memiliki karakteristik kependudukannya mirip satu sama lain dan cenderung berada di tingkat kepadatannya itu sedang, laju pertumbuhannya relatif normal, dan tidak terlalu ekstrim. Jadi biasanya berisi kombinasi beberapa provinsi. Jadi seperti di sini ada Yogyakarta, ada Bali, Banten, Lampung, ada Riau, Maluku, sampai ke Nusa Tenggara Timur ya. Ini yang klaster 3 yang warna abu-abu. Oke, selanjutnya itu klaster terakhir, yaitu klaster berwarna merah ya, klaster yang keempat. Nah, klaster ini tuh terdiri dari provinsi yang wilayahnya itu relatif luas, padatan penduduknya itu jauh lebih rendah dibanding klaster-klaster lainnya, teman-teman. Nah, dan sebaran penduduknya itu tidak terlalu rapat, jadi lebih jarang-jarang gitu, teman-teman, ke sebaran penduduknya itu tidak terlalu padat. Nah, klaster 4 ini berasal dari ada Kalimantan bagian dalam, ada Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur, dan lain-lain. Nah, di sini klaster yang terakhir atau klaster keempat yang berwarna merah. Oke, selanjutnya kita run kembali. Nah, ini teman-teman. Jadi gambar ini itu adalah peta dimensi ya, hasil reduksi dimensi dari data kependudukan. Tujuannya itu menampilkan posisi tiap provinsi di ruang dua dimensi, sehingga kita bisa melihat kelompok atau klaster secara visual. Nah, yang pertama itu, nah setiap titik ya, itu sama dengan satu provinsi ya. Jadi setiap titik ini sama dengan satu provinsi. Ini kan satu titik, ini titik Sulawesi Utara, titik Bali, titik di, di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sumbu dimensi 1, yaitu 52,7%, dan sumbu dimensi 2 yaitu 24,7%. Jadi dimensi 1 atau yang sekitar 52,7% ini menjelaskan sekitar setengah dari variasi total data. Kalau dimensi 2 yang 24,7% ini menjelaskan seperempat varian sisanya. Nah, kita lihat di gambar ada 4 warna ya teman-teman, ada merah, biru, abu-abu, dan warna kuning. Jadi klaster yang pertama itu warna biru, ini ada klaster, ada pembagiannya teman-teman. Di sini ada biru, kuning, abu-abu, dan merah. Klaster pertama itu warna biru, bentuknya itu bulatan ya. Ini bentuknya itu bulatan. Titiknya itu banyak dan rapat di sekitar pusatnya. Sedangkan untuk klaster kedua warna kuning ini bentuknya segitiga ya teman-teman, segitiga. Plotnya itu hanya terlihat satu teman-teman, hanya terlihat satu titik jauh di bawah kanan, yaitu DKI Jakarta. Sangat jauh ya, hanya ada satu titik, yaitu DKI Jakarta. Dan untuk klaster 3 berwarna abu-abu, bentuknya itu kotak ya, kotak abu-abu, dan beberapa provinsi di pojok kanan atas itu seperti ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan untuk klaster terakhir, klaster 4 itu warna merah, dekat dengan klaster biru ya, ini. Klaster merah ini ada beberapa titik di atas ya. Provinsi ini mempunyai karakter berbeda
dari mayoritasnya. Ini sangat padat ya teman-teman, dan dekat dengan klaster pertama warna biru. Nah, klaster biru itu titik-titik birunya sangat rapat di sekitar dimensi 1 dan dimensi 2. Banyak provinsi yang mempunyai karakteristik yang mirip atau normal, tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang ya. Jadi di sini ada beberapa yang padat, ada di sini yang beberapa juga yang jarang ya, seperti ada Jogja, Sulawesi, Sumatera, dan ini ada yang padat sekali ya teman-teman. Terus contohnya itu ya ini Yogyakarta, Bali, ini Sulawesi kan tidak terlalu padat, tetapi di bagian Gorontalo ke atas ini sangat amat padat ya. Nah, untuk klaster kedua, yaitu warna kuning, DKI Jakarta ini eh, jelas terpisah ya, jauh di bawah kanan dan jauh dari pusat juga. Nah, provinsi ini sangat unik dibandingkan eh, provinsi yang lain ya. Seperti pada visualisasi sebelumnya kan kalau DKI Jakarta itu berada jauh di height yang paling tinggi. Jadi penggabungannya itu langsung di height yang paling tinggi, tidak dari bawah terlebih dahulu. Nah, kemungkinan besarnya itu sangat padat, populasinya itu besar, tapi wilayahnya tuh sempit, sempit dan pola demografinya itu berbeda. Selanjutnya itu ada klaster abu-abu yang ketiga ya teman-teman. Ini klaster abu-abu yang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini. Provinsi ini memiliki nilai dimensi 1 yang tinggi, artinya mereka menonjol pada fitur utama, bisa dari jumlah penduduk atau kepadatan. Nah, namun mereka ini tidak seterpisah dengan DKI Jakarta. Ada jarak vertikal atau horizontal yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada klaster yang keempat yang berwarna merah, ada Kalimantan, Papua Barat, dan lain sebagainya ini. Eh, provinsi ini berbeda dari mayoritas dalam arah dimensi 1. Misalnya, lebih rendah pada fitur yang membentuk dimensi 1, bisa jadi provinsi ini tuh memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dan laju pertumbuhannya itu berbeda atau lebih lambat ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke posternya ya teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, saya menjelaskan dengan lebih detail karena untuk di poster ini hanya secara garis besarnya saja. Jadi kesimpulannya itu hierarchical clustering dengan complicated linkage ini membagi provinsi menjadi 4 klaster seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada klaster yang warnanya biru, ada kuning, ada abu-abu, dan ada warna merah. Nah, dengan demografi yang berbeda. Nah, dari beberapa klaster tuh ada salah satu klaster yang sangat unik, yaitu DKI Jakarta. Muncul sebagai klaster tersendiri karena kepadatan ekstrim provinsi provinsi-provinsi Jawa membentuk klaster berkependudukan yang besar atau padat, sementara wilayah luar Jawa tersebar dalam 2 klaster dengan tingkat populasi dan kepadatan lebih rendah. Implikasinya, hasil klaster dapat menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan wilayah sangat padat, memerlukan pengelolaan urbanisasi dan layanan publik yang lebih intensif, sedangkan provinsi berpenduduk rendah membutuhkan strategi pemerataan pembangunan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi daerah. Ini untuk sumbernya, kita sudah lihat tadi di sumbernya ya teman-teman. Dan oke, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.